Masih banyak yang berpikir kalau kita mau jago matematika, kita harus terlahir dengan bakat atau enggak dengan IQ yang tinggi. Tapi sebenarnya semua orang tuh bisa kok jago matematika. Contohnya aja aku sendiri. Namaku adalah Vincent dan aku lulus dari ITB dengan nilai yang cukup baik. Dan banyak orang yang berpikir kalau aku udah lahir dengan bakat hitung-hitungan. Tapi hanya sedikit orang yang tahu kalau nilai matematikaku itu waktu SD dan SMP itu jelek. Dan barulah waktu SMA aku coba merubah gaya belajar aku ngikutin teman-temanku yang jauh lebih pinter. Karena aku yakin kalau misalkan orang lain bisa, kita juga pasti bisa, asalkan kita punya kemauan. Dan hasilnya, aku bisa jadi salah satu orang yang paling pintar hitung-hitungan di sekolah, bahkan sampai dapat penghargaan ujian nasional terbaik di Bekasi. Di video ini, aku pengen ngasih tahu beberapa poin penting yang menurut aku bisa membuat semua orang, termasuk kamu, jago matematika. Oke, kita nggak usah lama-lama, langsung kita bahas aja. Selamat datang di Kelas Tanpa Batas. Oke, tips yang pertama, fokus di fundamental. Sebenarnya matematika itu pelajaran yang spesial. Coba kamu perhatiin deh, misalkan di pelajaran lain kayak sejarah atau sosiologi. Kalau kamu ketinggalan pelajaran minggu lalu, kemungkinan besar nih ya, kamu bakal masih bisa ngikutin pelajaran yang minggu ini. Tapi kalau minggu lalu kamu ketinggalan pelajaran matematika, kemungkinan besar banget kamu nggak akan bisa ngikutin pelajaran minggu ini. Kecuali kamu pelajarin dulu materi yang minggu lalu. Soalnya di matematika itu, suatu rumus akan bergantung dengan rumus lainnya. Contohnya gini, kamu nggak akan bisa ngerti kalkulus kalau sebelumnya kamu belum ngerti yang namanya aljabar, geometri, dan trigonometri. Karena semua rumus kompleks yang ada di matematika itu terbentuk oleh beberapa rumus dasar lainnya. Nah, sayangnya, banyak orang yang masih belum sadar tentang hal ini dan masih bergantung banget dengan hafalan rumus. Padahal belajar matematika itu mirip dengan kita lagi membangun rumah. Kalau kita mau bangun rumah, kita harus mulai dari bangun fondasinya dulu, terus lama-lama baru sampai ke atapnya. Nah, kita balik lagi ke matematika. A lot of boring math later. Kalau misalkan kita nggak punya pengetahuan dasar yang kuat, kita nggak akan bisa tiba-tiba mengerti rumus yang jauh lebih kompleks. Dan aku baru sadarin hal itu ketika aku SMA. Karena dulu ada masanya aku ngabisin waktu berjam-jam untuk belajar kalkulus, tapi nggak bisa ngerti-ngerti juga. Nah, barulah aku coba nge-refresh lagi tentang bab-bab sebelumnya, aku baru bisa ngerti si kalkulus ini. Jadi saranku, setiap kamu menemukan konsep yang kamu nggak ngerti, kamu stop dulu belajar dan coba nge-refresh lagi dengan membuka bab-bab sebelumnya. Dan aku yakin kalau kamu udah mengerti semua konsep dasar yang diperlukan, matematika itu akan berubah dari yang tadinya itu pelajaran sulit menjadi pelajaran mudah. Tips yang kedua, sebenarnya matematika itu adalah olahraga. Kalau kita ngomongin olahraga, kamu nggak akan jago main basket hanya dengan melihat orang lain main basket. Misalkan kamu nonton di YouTube cara dribble bola basket yang benar. Setelah kamu analisa videonya, kamu jadi tahu kalau dribble bola basket yang benar itu menggunakan jari, bukan menggunakan telapak tangan. Setelah itu, kamu coba ke lapangan basket dan kamu praktek ilmu yang udah kamu dapat. Ternyata, dribble bola basket itu nggak semudah yang kamu pikirkan. Kamu masih butuh beberapa kali latihan sampai kamu benar-benar bisa dribble bola basket. Nah, sama halnya dengan matematika. Aku yakin kamu pasti pernah ngerasain momen di mana kamu udah belajar teorinya mati-matian, tapi ketika ujian, kamu masih dapat nilai jelek. Dan tenang aja, itu hal yang normal, karena aku pun pernah mengalami hal yang sama. Dan hal tersebut bikin aku sadar kalau kita nggak bisa jago matematika hanya dengan membaca teori atau melihat orang lain mengerjakan soal matematika. Jadi kalau kamu mau jago di matematika, yang perlu kamu lakukan hanyalah banyakin latihan soal dan praktek. Nah, semenjak aku SMA, aku punya cara sendiri untuk latihan soal. Pertama, aku pasti nyari buku latihan soal yang udah ada kunci jawabannya. Dan ini bukan kunci jawabannya doang ya, tapi harus ada cara pengerjaannya, karena itu yang paling penting. Dan ketika aku ketemu soal, aku nggak akan langsung nulis apapun di kertasnya. Tapi aku akan luangkan waktu dulu untuk analisa soalnya dan mencoba membayangkan langkah-langkah pengerjaannya di pikiran aku. Dan kalau ternyata aku benar-benar nggak tahu cara ngerjainnya gimana, aku akan langsung nyontek kunci jawabannya. Aku akan ambil waktu untuk benar-benar analisa langkah demi langkah pengerjaannya. Terus aku akan tutup kunci jawabannya dan balik lagi ke kertas soal. Nah, di percobaan kedua, aku akan coba bener-bener ngerjain soal ini sampai habis. Kalau masih salah, nggak apa-apa. Aku tinggal ngeliat kunci jawabannya lagi dan coba ngerjain lagi sampai hasilnya itu bener. Tapi jangan sampai kita kebanyakan bolak-balik ngeliat kunci jawaban. Karena nanti ujung-ujungnya malah kayak nyalin jawabannya. Pokoknya yang penting sih kita nyoba ngerjain soal sendiri. Karena yang aku sadari adalah kita nggak bisa belajar matematika secara passive learning. Jadi buat yang belum tahu, passive learning itu adalah cara belajar di mana kita mendapatkan informasi dari pihak luar atau eksternal. Contohnya tuh kayak dengerin guru ngomong di kelas atau ngeliat temen lain ngerjain soal matematika. Jadi kalau kamu mau jago matematika, kamu tinggal banyakin latihan aja.
Tips yang ketiga, mengerti dulu baru menghafal. Menurut aku pribadi, menghafal rumus itu nggak ada salahnya. Asalkan kamu udah paham konsep dasarnya dan dari mana rumus itu berasal. Menghafal rumus itu juga diperlukan di matematika. Karena ketika ujian, kita nggak mungkin dong nurunin rumus satu-satu. Yang penting di sini adalah, sebelum kita hafalin rumus, kita harus tahu dulu logika di balik rumus tersebut. Tapi masalahnya, sebelum ujian, kebanyakan orang itu hanya berfokus untuk ngafalin rumus aja. Kebanyakan orang merasa, kalau udah hafal rumus, mereka pasti bisa ngerjain soalnya. Tapi kenyataannya, ketika ketemu soal beneran, mereka pasti bingung nih, mau mulai dari mana, cara gunain rumusnya gimana, atau mau pakai rumus yang mana. Hafalin rumus itu nggak akan berguna kalau kita nggak ngerti konsepnya. Dan ujung-ujungnya pasti pusing sendiri kalau cuma hafal rumus. Dan cara yang aku lakukan untuk cepat mengerti sebuah konsep adalah dengan mengajari orang. Mungkin ini terdengar aneh, tapi belakangan aku baru tahu kalau cara ini namanya Feynman Technique. Di beliau pernah berkata, if you can't explain something in simple terms, you don't really understand it. Kalau kamu belum bisa menjelaskan sesuatu dengan bahasa yang mudah dimengerti, berarti kamu belum benar-benar mengerti materi tersebut. And cold is the speeds that the atoms are jiggling. If they jiggle more, it corresponds to hotter, and colder is jiggling less. So if you have a bunch of atoms, a cup of coffee or something sitting on a table, and the atoms are jiggling a great deal in the coffee, and they bounce against the cup, and the cup then gets shaking, and the atoms in the cup shake, and they bounce against the saucer, and the heat heats the cup and heats everything else. And hot thing spreads its heat into other things by mere contact, because the atoms that are jiggling a lot in the hot thing shake the ones that are jiggling only a little bit in the cold thing, so that the hot heat, we say, goes into the cold thing. It spreads. But what's spreading is just jiggling and irregular motions, which is easy to kind of understand. Nah, makanya waktu aku SMA, aku suka bikin bimbel gratis di rumahku buat teman-temanku yang pengen belajar. Dan ketika aku ngajar, aku jadi tahu mana materi yang udah aku kuasain dan mana materi yang harus aku pelajarin ulang. Kalau kamu adalah tipe orang yang lebih suka belajar sendirian, kamu juga masih bisa pakai teknik ini. Caranya, kamu coba aja ngomong sendiri seakan-akan kamu lagi ngejelasin ke orang lain. Jadi bisa kita simpulkan, sebelum kamu hafalin rumus, coba kamu jelasin rumus ini ke orang lain dulu. Dan kamu harus jelasinnya dengan bahasa sesimpel mungkin sampai orang lain ini ngerti. Oke, kita akan masuk ke tips yang terakhir, yaitu menggunakan visualisasi. Sebelum kita bahas lebih lanjut, ada hal yang harus aku luruskan. Kebanyakan orang masih menganggap kalau jago matematika berarti bisa menghitung angka lebih cepat daripada kalkulator. Menurut aku itu adalah persepsi yang salah. Karena sebenarnya, matematika itu tentang logika dan pemecahan masalah. Nah, orang yang dikatakan jago matematika, mereka itu bisa memecahkan sebuah soal hanya dengan logika. Tapi memang kebanyakan orang belum memiliki skill ini. Karena untuk mengasah logika itu perlu latihan yang banyak. Untuk melatih logika, cara paling gampang adalah dengan bantuan visualisasi. Karena dengan visualisasi, sebuah soal yang tadinya terlihat abstrak bisa menjadi lebih masuk akal. Aku juga punya kebiasaan, setiap ngerjain soal matematika, aku selalu gambar dulu. Aku kasih contoh simpelnya. Misalkan kita punya soal kayak gini. Kenny memiliki tabungan 2 kali lebih banyak dibanding Anton. Willy mempunyai tabungan Rp126 lebih banyak dibanding Anton. Total tabungan mereka adalah Rp1.310. Berapa jumlah tabungan Willy? Salah satu contoh visualisasi yang akan aku lakukan adalah kayak gini. Yang pertama aku tulis dulu siapa aja tokonya. Yang pertama ada K, itu untuk Kenny. A itu untuk Anton, dan W itu untuk Willy. Terus kita tahu si Kenny ini punya 2 kali tabungan lebih banyak daripada Anton. Nah, aku bisa gambar sesuatu mirip kayak gini. Ini ada 1, ini ada 2. Nah, untuk si Anton, aku gambar 1 aja. Nah, untuk si Willy ini, karena dia punya Rp126 lebih banyak dibanding Anton, aku bakal gambar 1 kotak kayak gini, ditambah 126. Dan katanya total tabungan mereka ini semuanya Rp1.310. Berarti aku bisa bikin kayak gini, 1310. Terus kalau udah dapat kayak gini, gimana Kak? Aku tinggal pakai logika aja. Sekarang kita lihat, 1310 sama dengan 4 kotak ditambah 126. Berarti kita bisa tulis 4 kotak ditambah 126 sama dengan 1310. Kalau udah kayak gini, kita tinggal hitung biasa. Berarti 4 kotak sama dengan 1310 dikurang 126. 4 kotak sama dengan 1184, dan berarti 1 kotaknya adalah
1184 dibagi 4 yaitu 296. Nah, sekarang karena yang ditanyain jumlah tabungan Willy, terus kita lihat lagi si Willy-nya. Willy ini mempunyai tabungan 1 kotak ditambah 126. Sedangkan 1 kotaknya itu nilainya 296. Berarti kita tinggal 296 ditambah 126. Hasilnya adalah 422. Nah, yang barusan hanyalah salah satu contoh. Kalian juga bisa pakai diagram yang lain kalau kalian mau. Nah, mulai sekarang, setiap kamu ketemu soal matematika atau konsep matematika yang sulit, coba visualisasikan dulu. Karena visualisasi ini bisa membantu membuat sebuah konsep lebih masuk akal. Oke, sekarang akan aku coba simpulkan lagi. Jadi tips yang pertama adalah kita harus fokus ke bagian yang fundamental dulu. Mulai sekarang kamu coba dulu analisa kemampuan matematika kamu dan coba perbaiki atau pelajari lagi semua konsep dasar yang belum kamu kuasai. Yang kedua adalah, anggaplah matematika ini sama kayak olahraga. Kamu nggak akan bisa jago matematika kalau kamu nggak latihan. Dan hafal rumus bukan berarti kamu bisa pakai rumusnya. Yang ketiga adalah, kalau kamu pengen menghafal sebuah rumus, kamu harus ngerti dulu. Karena kalau kamu cuma fokus menghafal rumus matematika, nanti ketika ujian bisa jadi rumusnya itu bakal ketukar-tukar. Dan ujung-ujungnya kamu bakal bingung sendiri mau pakai rumus yang mana. Yang terakhir adalah menggunakan visualisasi untuk membantu kita memahami matematika. Karena semakin tinggi level matematika yang lagi kita pelajari, konsepnya itu akan semakin abstrak. Nah, jadi biar lebih gampang ngerti, kita bisa coba dengan menggambar visualnya. Oke, jadi gitu dulu teman-teman. Semoga tips yang ada di video ini bisa membantu kalian dalam belajar matematika. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.